Gara-gara iseng di media sosial, akhirnya Ratu Entok harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus berurusan dengan kepolisian setelah dilaporkan oleh ormas-ormas Kristen dari Kota Medan dan juga pemuda Batak Bersatu. Dan ketika akan dijemput ke rumahnya, Ratu Entok bungkam dan menciut ketakutan. Seperti apa videonya? Ini dia. Kalau memang kalian tersinggung, kalian anggap aku menista Tuhan kalian, aku minta maaf. Cukur, hoi, cukur, hoi, cukur. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Apa kabar saudara-saudaraku? Pada hari ini saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Terlebih ketika menyaksikan video ini, saudara-saudara semuanya dalam sukacita dan damai sejahtera. Jadi kalau memang hakim itu adalah wakil Tuhan, dia harus bisa merasakan sakitnya hati kami, ya. Kalau memang maafin, tapi harus ada proses yang berjalan, setidaknya terobati hati kita. Jadi seolah-olah gini, Tuhan ampuni dosa kami Tuhan, langsung diampuni. Nggak ada proses pembersihan diri. Kalau nggak ada proses pembersihan diri, kenapa banyak penyakit parah? Itulah proses pembersihan diri atas dosa-dosa kita. Jadi kalau memang hakim itu adalah wakil Tuhan, dia harus bisa merasakan sakitnya hati kami. Ya, kalau memang maafin, tapi harus ada proses yang berjalan, setidaknya terobati hati kita. Jadi seolah-olah gini, Tuhan ampuni dosa kami Tuhan, langsung diampuni. Nggak ada proses pembersihan diri. Kalau nggak ada proses pembersihan diri, kenapa banyak penyakit parah? Itulah proses pembersihan diri atas dosa-dosa kita. Jadi kalau memang hakim itu adalah wakil Tuhan, dia harus bisa merasakan sakitnya. Di negeri ini, apapun yang terjadi, kalau itu memang berurusan dengan penistaan agama, memang sebaiknya hukum harus ditegakkan. Karena apabila hukum memang benar-benar ditegakkan, maka dipastikan tidak ada lagi mayoritas dan minoritas. Mau siapapun dia, kalau dia menghinakan agama lain dan juga Tuhannya agama lain, maka mau nggak mau harus dibawa ke jalur hukum dan paling tidak dipenjarakan. Nah, kalau seandainya hukum di Indonesia benar-benar dilakukan dengan adil seperti ini, maka dipastikan tidak ada lagi orang-orang yang berani menistakan agama orang lain. Dan dengan cara seperti ini, maka toleransi antar umat beragama pasti akan terlaksana. Jumat tanggal 4 Oktober 2024, kita melaporkan sebuah akun TikTok atas nama Ratu Entok, yang dimana di dalam TikToknya tersebut telah menghina, juga mengolok-olok dan mengejek daripada foto yang digambar handphone tersebut. Yang dimaksud di situ adalah foto Tuhan Yesus Kristus. Kami sebagai lembaga Horas Bangsa Batak dan saya sebagai ketua LBH Horas Bangsa Batak, di samping saya ada Sekretaris Donald Lubis, dan di sini ada Bapak Dedi Martuis sebagai Ketua MUKI, selaku lawyer juga Ito Yerni Tempul, dan seluruh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Horas Bangsa Batak hari ini mendampingi kami di Mapolda, di SPKT, untuk melaporkan daripada akun TikTok yang telah menghina, yang dimana di sini pasal yang dimaksud pasal 28 ayat 2 unsur sara, dan yang berlapis dengan pasal 156A KUA pidana. Dan kami selaku mewakili dari seluruh umat agama Kristen yang telah menghina agama kami meminta untuk segera mungkin dari Kapolri, Kapolda, Kapolrestabes Medan, dan Kapolsek yang ada di lokasi Marelan, karena saya duga orang yang punya akun TikTok yaitu Ratu Entok tersebut bertempat tinggal di Marelan, Kota Medan, untuk menindak tegas
dan kami mendesak agar Kapolda segera mungkin menangkap daripada akun TikTok Ratu Entok ini. Apabila dalam 24 jam tidak ditangkap yang bernama Ratu Entok tersebut, maka jangan salahkan kami masyarakat, kami yang akan bertindak untuk menangkap dan akan membawanya ke Polda. Hari ini kami tunggu sampai jam 17.00 hari Sabtu tanggal 5 harus ada tindakan daripada Mapolda. Dan kami berharap bahwa kasus ini tidak ada yang namanya minta maaf terus kemudian selesai. Proses hukum harus tetap ditegakkan. Tidak ada karena perangko 10.000 terus kemudian selesai perkara, tidak boleh. Ya, kita harus buat efek jerah kepada orang yang telah menghina-hina agama dan khususnya agama Kristen. Demikian yang saya mau sampaikan. Terima kasih, dan mungkin teman-teman ada yang lain dari Bapak Deddy Murtis, silakan. Iya, kami dari Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi Sumatera Utara, kita harus sepakat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut dan menyinggung perasaan dari umat Kristen. Sehingga kami hadir di sini bersama dengan HBB dan organisasi yang lain menyatakan keberatan dan sekaligus melaporkan yang bersangkutan. Dan perlu diketahui ini adalah upaya agar kita mengambil tangan negara untuk menyelesaikan persoalan ini supaya keonaran ini jangan berlarut-larut. Kita minta pemerintah dan aparat negara segera bertindak dengan cepat supaya persoalan-persoalan serupa tidak terjadi lagi. Kita mau Sumatera Utara ini kondusif dan aman. Mungkin itu dari kami. Dan Tangkap Ratu Entok! tangkap Butakan Ratu Entok, butakan, harus buta. tangkap dan proses. Namun sayangnya di negeri ini mayoritas lebih memegang kendali atas undang-undang dasar di Indonesia. Dan terlihat kalau ada umat Kristen yang melakukan kesalahan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja menurut pendapat mereka, cepat atau lambat orang itu pasti akan masuk penjara. Namun apabila dari kalangan mereka, dari kalangan mayoritas melakukan kesalahan atau pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, jarang sekali langsung masuk penjara atau dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Nah, untuk kali ini sudah selayaknya ormas-ormas Kristen dan juga pemuda Batak Bersatu dan para netizen memang harus mulai lebih teliti apabila ada orang-orang yang dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap agama ataupun logo dan gambar daripada Tuhan agama yang terhina tersebut, maka cepat atau lambat harus dilaporkan ke polisi dan ditangkap serta dihukum dan masukkan ke dalam penjara. Tidak perlu kompromi lagi. Memang hukum harus ditegakkan. Dan untuk menaklukkan orang-orang yang merasa dirinya kuat, yang merasa dirinya mayoritas, yang merasa dirinya penguasa, hukum adalah satu-satunya jalan. Keadilan harus dibuktikan di negeri ini. Tengah makan sushi, tiba-tiba scroll TikTok, ngeliatlah si Ratu Entok. Kenapa tiba-tiba si Warware satu ini kok kayak begitu ya? Ya ampun, kayak kaget aja gitu, kok bisa dia menghina Tuhan Yesus gitu tuh. Kenapa? Kalau kamu nggak suka satu orang punya agama, kamu nggak suka, diam aja, mulut itu keep silent, nggak usah kamu menghina-hina gitu kan. Apa kamu nggak sadar kodrat kamu itu apa, Ratu Entok, sampai kamu menghina orang begitu? Itulah namanya kadang-kala ya influencer, terus konten kreator. Kalau dia sudah kayak kayak apa sih, kemelekatan ya di dalam kontennya, dia tuh kayaknya terwajibkan dirinya tuh untuk setiap hari harus bikin konten biar viral gitu. Itu namanya kemelekatan itu. Jadi sampai segala sesuatu yang tidak wajib dan tidak wajar pun dikontenkan dia. Akhirnya pakai baju Shopee lah kayaknya, ini nggak mungkin ini nggak masuk dalam penistaan kan. Aduh, makanya jangan sampai begitulah, itulah kan. Kecewa, miris juga ngelihatnya ya. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Kau cukur rambut kau. Tapi tanpa harus membela diri lagi, karena apapun ceritanya, cuma satu aja pesan Ratu Entok
Untuk seluruh rakyat Indonesia, entok pastikan dan entok yakinkan dan semua melihat entok dengan hati yang cinta dan kasihan nengok anak entok gitu ya. Karena aku adalah seorang orang tua buat seorang putri yang masih kecil. Bukan bawa anak, tapi memang ini fakta. Kedua, entok memohon kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Kristen, Katolik, Protestan, ataupun disebut dengan Nasrani, mungkin yang mana mungkin entok salahnya adalah memegang foto tersebut, di mana entok bukan bagian dari iman tersebut, begitu. Nah, dari hati yang paling dalam, entok hanya mengucapkan mohon maaf kalau perkataan ataupun perbuatan entok salah dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Tapi mohon dengan hati yang paling dalam juga, jernihkan hati dan pikiran kita. Pandang saya dengan kerendahan hati, pandang saya dengan kebersihan hati. Tidak mungkin seorang Ratu Entok punya niat menista. Jangankan untuk menista, niat saja saya tidak mungkin. Karena saya adalah orang yang sujud kepada Allah. Itu saja. Terima kasih. Kapan lagi Indonesia ini akan mengalami yang namanya demokrasi? Kapan lagi Indonesia ini mengalami apa yang disebut dengan kedamaian dan ketenangan kalau bukan dari undang-undang dan peraturan yang ada di pemerintahan kita sendiri? Dari presiden telah membuat peraturan-peraturan, dari menteri telah dibuat juga undang-undang dan juga keputusan menteri. Namun ada saja orang yang merasa dirinya kuat dan mungkin dia sanggup membayar serta menyogok pihak hukum, kepolisian atau pengadilan. Tetapi kiranya hukum di negeri ini benar-benar ditegakkan adil seadil-adilnya, bersih sebersih-bersihnya, agar semua rakyat Indonesia ini menjaga toleransi, menjaga perasaan, dan memelihara kedamaian di antara agama masing-masing. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih buat kesediaan saudara untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.